Di dalam kitab Roma pasal 1, daripada Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil untuk menjadi rasul dan dipilih khas untuk menyebarkan Injil daripada Allah. Injil ini telah dijanjikannya dahulu melalui nabi-nabinya, sebagaimana tersurat dalam kitab suci, yaitu tentang anaknya. Dan sebagai manusia, dia telah dilahirkan daripada keturunan Daud. Namun dengan Roh Kudus, dia telah diisytiharkan melalui kuasa yang besar sebagai anak Allah, yaitu dengan kebangkitannya daripada kematian. Dialah Kristus Yesus Tuhan kita. Melalui Yesus Kristus dan demi namanya, kami diberi kasih kurnia dan jawatan rasul untuk menyeru manusia daripada segala suku bangsa supaya taat dalam iman kepadanya. Kamu juga termasuk dalam golongan itu, karena Allah telah memanggilmu menjadi milik Kristus Yesus. Menjadi milik Yesus Kristus. Ayat 7, aku menulis kepada kamu sekalian di Roma yang dikasihi oleh Allah dan dipanggil menjadi orang saleh. Semoga Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus memberimu kasih kurnia dan damai sejahtera. Pertama sekali, aku bersyukur kepada Allahku melalui Yesus Kristus karena kamu sekalian disebabkan seluruh dunia memperkatakan imanmu. Allah yang kusembah sepenuh hati dalam penyebaran Injil anaknya menjadi saksiku bahwa aku senantiasa mengingatimu dalam doaku dan memohon semoga dengan izin Allah aku dapat mengunjungimu. Aku sungguh ingin berjumpa dengan kamu untuk menyampaikan sesuatu pemberian rohani bagi menguatkanmu. Maksudku supaya kita saling meneguhkan semangat. Aku mendapat keteguhan daripada imanmu dan kamu daripada imanku. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, aku telah merancang berkali-kali untuk mengunjungimu, namun hingga kini ada saja arah melintang. Aku ingin agar pelayananku dalam kalanganmu membuahkan hasil seperti dalam kalangan bangsa asing yang lain. Aku memikul kewajiban terhadap orang Yunani dan bukan orang Yunani, yang bertamadun dan yang tidak bertamadun. Ayat 14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itu maksudnya tamadun. Aku memikul kewajiban terhadap orang Yunani dan yang bukan orang Yunani, yang terpelajar dan yang tidak terpelajar, yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan. Inilah sebabnya aku amat ingin dan bersedia menyampaikan Injil dalam kalanganmu yang di Roma juga. Aku tidak teragak-agak menyebarkan Injil karena Injil adalah kuasa daripada Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang beriman, mula-mula kepada orang Yahudi, kemudian kepada orang Yunani. Karena di dalamnya kebenaran Allah dinyatakan dari iman ke iman, sebagaimana tersurat dalam kitab suci, orang benar akan hidup dengan iman. Murka Allah terhadap manusia. Ayat 18 seterusnya, kemurkaan Allah ternyata dari surga terhadap segala kefasikan dan kedurjanaan yang dilakukan oleh manusia yang menyembunyikan kebenaran dengan kedurjanaan. Karena segala yang mungkin diketahui oleh manusia tentang Allah telah nyata bagi mereka. Allah sendiri telah menyatakannya kepada mereka. Sejak dunia diciptakan, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan, yaitu kuasanya yang kekal dan keilahiannya,
Semuanya jelas ternyata serta dipahami melalui segala ciptaannya. Oleh itu mereka tidak dapat berdalih lagi. Oleh itu mereka tidak dapat ada eksis lagi, ada alasan lagi. Walaupun mereka telah mengenal Allah, mereka tidak memuliakannya sebagai Allah dan tidak bersyukur kepadanya. Sebaliknya, mereka memikirkan yang sia-sia dan hati mereka yang tolol diliputi kegelapan. Hati mereka yang keras diliputi kegelapan. Hati mereka yang degil diliputi kegelapan. Mereka mengaku diri bijaksana, tetapi sebenarnya mereka tidak. Mereka berpaling daripada kemuliaan Allah yang kekal, abadi, lalu menyembah patung-patung yang diperbuat seperti bentuk manusia yang fana, burung, hewan berkaki empat, dan binatang yang menjalar. Oleh itu Allah membiarkan mereka menurut keinginan hati mereka melakukan berbagai noda. Maka mereka mencemari tubuh sesama sendiri. Mereka menyangkul yang palsu dan berpaling daripada kebenaran Allah, serta memuja dan menyembah makhluk ciptaan dan bukan pencipta yang patut dipuji selama-lamanya. Amin. Itulah sebabnya Allah membiarkan mereka didorong hawa nafsu yang keji. Kaum wanita mereka pun berpaling daripada yang tabir kepada yang diruha sabir, daripada yang biasa, yang normal kepada yang tidak normal. Demikian juga kaum lelaki, mereka berpaling daripada hubungan tabir dengan wanita dan dibakar nafsu keberaian kepada sesama sejenis. Lelaki dan lelaki melakukan perkara yang keji, lalu menerima dalam diri mereka hukuman yang setimpal. Oleh sebab mereka tidak mengenal Allah, tidak mau mengenal Allah, maka Allah membiarkan mereka dikuasai pikiran yang hina sehingga mereka melakukan perkara-perkara yang tidak wajar. Mereka dipenuhi segala kemungkaran, kedurjanaan, ketamakan, dan kecabulan. Mereka diselubungi hasad, dengki, pembunuhan, persengketaan, penipuan, dan niat durjana. Mereka pengumpat, penyebar fitnah, pembenci Allah, biadab, angkuh, bercakap besar. Mereka beraka durjana, ingkar kepada ibu bapa, tidak tahu membezakan buruk dan baik, tidak boleh dipercayai, tidak mengasihi, tidak berhati buruk, tidak mempunyai belas kasihan. Mereka mengetahui hukum Allah yang adil, yaitu siapa yang melakukan perkara demikian wajar dihukum mati. Namun demikian, mereka bukan saja melakukannya, malah juga menyokong orang lain yang mengamalkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah surat Rasul Paulus kepada mereka di Roma. Latar belakang surat itu, masa itu, surat kepada Roma adalah surat Rasul Paulus yang sangat theological in perspektif dan lebih panjang daripada surat yang lain, yang the most influential letter, yang sangat advance ataupun yang sangat influential dan mau kepada teologi, pengajaran yang teologi yang bersifat kepada pelajaran tentang mengenal Allah, bersifat Allah. Gereja Roma pada masa itu telah di-establish oleh orang percaya yang telah diinjili oleh Rasul Paulus, dan juga ada golongan orang Yahudi yang telah menjadi Kristen. So mereka establish gereja di Roma, di Roma pada masa itu. Dan tujuan Rasul Paulus menulis surat ini bagi ini kita lebih kepada sucinya pengajaran. Paulus menulis surat ini ada tujuannya, yaitu dia memberi ajaran yang benar kepada mereka karena mereka adalah new believers. Dan Rasul Paulus sebagai rasul, dia memberi ajaran yang benar tentang Allah, sifat Allah, dan juga dia memberi teguran kepada Yahudi dan non-Yahudi antara mereka karena mereka mix dalam gereja itu. Jadi dia memberi ajaran dan teguran
supaya orang Yahudi jangan menghina, jangan memandang rendah orang yang non-Yahudi. Itu juga non-Yahudi, supaya mereka ingat kebenaran di dalam Yesus Kristus yang menyatukan mereka, bukan bangsa. Jadi Rasul Paulus memberi supaya orang Yahudi, Gentile dan orang Jews tidak memiliki sifat yang salah, wrong attitude kepada saudara-saudari mereka bangsa lain. Oke, jadi Yahudi dan non-Yahudi di dalam Kristus bersatu. Jadi dia beri pengajaran untuk mereka di situ. Kebenaran melalui iman. Yesus adalah the end of the law. Yesus adalah kebenaran itu. Jadi yang menyatukan, yang membenarkan kebenaran itu di dalam Yesus Kristus. Jadi Rasul Paulus memberi ajaran, pengajaran mengenai itu di dalam surat ini. Righteousness through faith. Jadi Yesus Kristus adalah jawaban bagi setiap masalah pergumulan dalam hidup orang Muslim. Paulus sebagai hamba Allah yang dipanggil menjadi rasul menyatakan tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus di dalam human nature-nya sebagai manusia daripada keturunan dari descendants of David, tetapi dengan kuasa yang membangkitkan dia di dalam orang mati oleh Roh Kudus, dia adalah anak Allah. So dia memiliki dua nature. Memang dia dilahirkan dunia ini menjadi manusia karena itu rencana Allah supaya dia jadi penebus dosa dan mati bagi dosa manusia. Dia bangkit menjadi juru selamat bagi orang yang percaya. Jadi dia memang anak manusia datang dilahirkan di dunia ini. Dia daripada descendants of David, keturunan Daud. Dia bangkit oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak Allah. Declare dia menjadi Allah yang maha kuasa. Dia penuh dengan kuasa. Saya lihat dalam ayat 3 sampai 4 situ. Dan sebenarnya dalam ayat 8 sampai 15, Rasul Paulus ingin berjumpa dengan orang percaya, orang Kristen di Roma, tapi dia belum ada peluang. Selalu dia merencanakan pergi, tapi belum dapat pergi. Bukan karena COVID, tapi memang belum masanya, oke? Tapi dia merencanakan akan pergi, so dia rindu untuk pergi. Dia katakan dalam ayat 8 sampai 15, dia merindukan untuk berjumpa dengan mereka. Di dalam ayat 16, Rasul Paulus menekankan the power of God for salvation of everyone who believes. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kukuh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang bukan Yahudi, orang Yunani dan orang Yahudi. Jadi ini yang penekanan message Rasul Paulus kepada mereka. Dia rindu menjumpa dengan mereka, menyampaikan Injil, kekuatan Allah untuk keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Karena ayat 17 dia juga emphasize yaitu kebenaran datang daripada iman, mulai daripada iman dan berakhir daripada iman. Sebagai orang percaya, hidup kita bermula daripada iman kepada Tuhan Yesus dan berakhir dengan iman. From first to last, orang benar hidup dalam iman. Jadi bukan mereka mengikut Taurat ataupun cara-cara yang dinyatakan di dalam tradisi ataupun budaya orang Yahudi dan Yahudi, tetapi kebenaran itu dapat diterima hanya dengan iman kepada Tuhan Yesus. Dia kebenaran. Jadi dia katakan kepada setiap mereka yang di Roma, orang Yahudi dan orang Yunani, kebenaran itu dengan iman kepada Tuhan Yesus. Orang benar hidup dengan iman. Iman adalah sesuatu yang Allah lakukan, yang diberi dengan cuma-cuma pada percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia katakan kebenaran itu tidak dapat diperolehi mengikuti budaya manusia, agamamu, budaya kamu Yunani, tetapi kebenaran itu diperoleh, didapat oleh Yesus Kristus. Di dalam dia, dari mula sampai akhir, orang hidup, orang benar dibenarkan karena iman. Itu juga yang menyelamatkan orang yang percaya. So ini Injil yang disampaikan kepada mereka, Injil yang dapat menyelamatkan orang yang percaya.
Karena Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan orang yang percaya kepada apa yang telah dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara Paulus memahami message ini. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 19 dan 23, tidak ada alasannya untuk manusia, baik mereka di Roma, untuk membuat alasan mereka tidak mengenal Allah. Orang ateis, orang itu orang tidak percaya pada Allah, tidak ada alasannya mereka tidak mengenal Allah. Karena dalam ayat firman Tuhan ini dari ayat 19 sampai 23, Allah memberitahukan God made it plain to man. Allah menyatakan dengan jelas bahwa Allah ada. There is God yang menciptakan, kuasanya invisible power of God, dan dalam penciptaannya dia menyatakan. So itulah yang menjadi bukti, menjadi saksinya kepada orang yang tidak percaya pada Allah bahwa there is God. Jadi mereka tidak ada alasannya pada suatu hari kelak mereka tidak percaya pada Allah, mereka juga jumpa pada Allah yang Yesus Kristus. Dan tidak ada alasan mereka escape. We never know God. No. Through His creation, Allah menyatakan display His invisible power. Kuasa yang tidak dinyatakan, yang tidak dilihat, Dia menyatakan melalui ciptaannya yang dapat dilihat oleh manusia bahwa there is God. Allah yang kudus. Jadi manusia tidak ada alasannya. We don't know there is God. Tidak. Maka kami tidak tahu. Kalau kami tahu, kami percaya. Tidak ada alasannya. Coba. Bapak Ibu Saudari, begitu juga kita pada hari ini. Tidak ada alasan kita tidak dapat percaya bahwa tidak ada. It is sesuatu yang purposely we just deny. Tapi Allah menyatakan dirinya. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka melalui ciptaannya, yaitu terus melalui ciptaannya. Sebab apa yang tidak dapat nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keindahannya dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat ada alasan tidak tahu. Di dalam konsep manusia juga, di dalam hati sanubari manusia, God has placed konsep. Jadi manusia itu dapat mengetahui yang tidak benar, yang tidak benar, yang benar, mengetahui bahwa ada Allah. God placed that konsep, hati nurani dalam hati seseorang. Mereka dapat detect, dapat tahu bahwa there is God. Hanya mereka sengaja dan mereka ditipu, tidak mau percaya, lebih percaya kepada iblis daripada Allah. Jadi from the creation, His invisible attribute, sifat yang tidak dapat dilihat, His eternal power, kuasanya yang ilahi dinyatakan oleh ciptaannya. Dia menciptakan sesuatu. Lalu suatu ketika dulu, waktu saya kerja di bagian OTK dulu, saya pikir itu pelajaran saya menginjili orang. Saya menginjili ada satu bapak suku kita orang Iban, tembang sensor ya. Jadi dia ikut saya karena sensor rusak. Ya, sabarnya dalam lori minyak. Jadi cerita bapak itu sensor itu siapa yang buat? Mungkin ini Jepun bilang. Sensor itu hutannya kalau tebang itu siapa punya? Tanya dia. Psikologi dia. Hutan-hutan rimba yang waktu itu besar paling banyak. Tidak seperti ini tidak dapat teknik tidak digunakan waktu itu besar jeram dan sekali berjeram itu. Bapak itu hutan-hutan itu kayu-kayu yang kamu akan tebang itu siapa punya kebun itu? Lalu dia pikir, ini sensor orang Jepun buatan, ya tidak ini sensor steel, pembuat Jepun orang putih lah. Tapi itu kayu punya kebun itu sampai tanam dulu. Pikir, oh ada nama disebut tuh, Pak saya. Tapi kamu orang tebang saja, dia ada marah kan? Tidak. Aku siapa punya tuh?
yang kayu balak yang besar ini itu. Baru dia pikir apa nama ayam sebut dulu tidak salah. Kalau masih dibahas nama ayam itu, oh dia punya apa? Jadi at least kita bawa mereka ada tahu ada Allah. Jadi saya bilang dan kasih kepada bilang besar dia bilang kasih punya kebun itu besar dia. Siapa yang buat dia? Ya, lu kasih siapa buat dia kasih itu? Kalau dia punya, baru berpikir ada sampai Allah Allah. Sampai situ lah dia pikir memang ada Allah. Ya, memang ada sedikit, memang ada. Kita manusia ini pada terbang saja. Saya bilang tidak pandai. Dia orang punya. So tidak ada alasannya. Orang tidak tahu tidak ada apa. Lihat ciptaan Allah. Jadi mereka memang tahu ada Allah. Tidak ada alasannya. Orang tidak, manusia tidak kenal Allah. Meskipun mereka tidak percaya, konsep mereka melalui ciptaan, mereka lihat lautan, lihat bintang-bintang, matahari, itu adalah ciptaan Allah. Walaupun mereka tidak percaya, tapi pada suatu hari kelak mereka tidak dapat berdalih, mereka tidak dapat ada alasannya, mereka pasti menerima hukuman Allah. God made His presence known that there is God to mankind through His creation, His divine power. God made plain. Maksudnya Allah menyatakan dengan jelas supaya orang manusia mengerti bahwa ada Allah. That is God. Itu dalam ayat 20. Dan seterusnya, respon orang yang durjana tadi itu kelihatan dari ayat 22 sampai 23. Mereka meskipun mereka mengenal Allah, mengetahui bahwa Allah ada, tapi they don't acknowledge Him as God. They don't honor Him as God. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. They don't acknowledge God as God. Bahkan mereka membuat patung-patung binatang kata firman Tuhan berkaki empat. Mereka membuat burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat. Dan juga reka tangan yang lain. Ada juga yang membuat manusia. Kalau pergi di Bali, saya tidak mau pergi lagi. Kalau pergi di Bali, semua kiri kanan patung semua, ya rasa. Di airport juga patung. Apalagi goddess Bali itu dia ada hantu, tapi itu mereka worship di Bali. Pergi airport dia sudah ada poster besar. Sampai kawan saya satu tahun sampai sekarang. Pergi di telepon ada juga tempat untuk menyembah patung itu di Bali. Beras dan nasi macam-macam lah. Sampai kawan sini injak ya, karena jatuh ke beras. Injak aji saya pinjam. Apa tuh beras? Begini dong, semua ada. Sampai di satu pas pinjam punya kesembahan mereka itu pada diletakkan di tanah juga. Wah, di Bali. Sana sini, waktu. Tapi ada juga gereja. Kami pergi di situ, ada gereja. Cun pergi hari itu adalah Hari Republik Indonesia. Di kiri kanan bendera Indonesia semua. Tapi saya katakan banyak patung-patung. Heran, tapi orang nampak orang di situ macam orang baik. Tapi yang saya katakan mereka memang setia kepada worship idols. Ada yang dibuat dijual banyak. Yang mana saya mau pilih? Semua ada. Bentuk monyet, semua ada, bentuk frog, semua ada. Semua ada ya raja. Yang kau tidak pikir pun sudah ada. Sampai di satu bis ada tuh di mantel itu telah ditembok, telah dirubah dan dibuat seperti pintu. Ada 3 tampak. Dalam satu pintu ini ada satu patung yang besar. Itu juga worship mereka. Ada satu itu yang seperti monkey ya, tapi besar dalam kota. Ada satu ini apa nama Nirwana apa nama yang itu. Sampai ke pimpinan nama ini orang ambil itu karena itu satu goddess mereka.
di tempat bis itu. Ada seperti gambar dekat situ, tapi tulis saja, tidak mau lihat. Ada tempat hotel kami pun ada, tapi ada Kristen di situ, ada gereja di situ. Kita di site sekejap. Ada gereja di situ, karena tapi tidak ada nama dia kan. Kita tahu karena itu gereja ada yang apa. Pergi di situ, Merdeka, bukan Merdeka, Republic Day. Saya sangat diberkati karena diberi peluang untuk khotbah di Bali. Bukan selalu pergi di Bali. Ada satu kawan saya dan pergi ke tempat lain. Tapi kita malam itu last minute dia kata pesannya mau khotbah besok, mau kamu khotbah besok. Ada dua gereja kita bagi besok. Kami itu grup di sini, kamu orang di sini, kamu khotbah sana. Boleh dia bilang. Last minute, jadi sedia malam itu. Waktu itu pendeta Pak Muji grup mereka yang kami bagi dua grup. Kata puji Tuhan juga karena ada peluang khotbah di Bali, gereja kecil juga tapi ramailah mereka. Gereja di Bena baru, tapi belum ada nama tapi gereja di dalam ruang gereja. So beribadah itu. Ada kami buat kesaksian satu lagu, segala puji syukur setiap menulis mana dapat tahu lagu lagi pun tidak sama. Segala puji syukur semua pesta tahu karena kami ini semua pesta. Jadi segala puji syukur lah kami bawa. Kasus saya sudah buat pak. Jadi mereka bagi lagi baru saya tengok saya di Indonesia besar sekali. Karena rupiah besar panjang kan, so dibagi kepada saya satu envelope yang tebal dan besar, tebal daripada punya itu, so tidak dilipat, dibagi. Wah adalah pakai beli pekerjaan edisi nanti pulang kan. Sekali sebuka 1 juta rupiah lah. Kalau di sini 200 lebih, itu kalau mau buat 1 juta rupiah Indonesia itu. Balik miring, sebab tidak bawa mereka. Kamu pergi tukar dalam Malaysia dia. Saya sempat beli sana. Tidak pakai sana saya bawa pulang kamu. Soalnya ini dari Indonesia. Tinggal tebal. Oke, puji Tuhan karena itu adalah rencana Tuhan. Jadi puji Tuhan tidak selalu pergi Bali, tapi saya katakan banyak betul patung itu. Rombongan itu bawa kami makan babi guling itu. Kami makan, pergi makan di tepi pantai. Sebelah saya pun tapi pasir saja, duduk di atas bukan di atas pasir lah, meja kursi itu yang atas pasir, tapi pasir saja. Ada orang kita main minta di lagu-lagu sana sini. Itu telah di Bali. Tapi banyak sekali patung. Waktu busur banyak sekali patung. Jadi puji Tuhan karena ada gereja juga di situ menjadi saksi untuk mereka. Dari zaman ini, saya katakan sampai dalam Wahyu, manusia masih menyembah patung-patung. Dalam kitab Wahyu, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menghapuskan baru tidak ada. So kita lihat tempel yang miring-miring ini dengan musnahkan. Tidak ada alasan yang kita musnahkan. Yang penting menjangkau mereka dengan Injil, keselamatan saja. Dia itu tempel ada, pernah memang ada. Sampai akhir zaman, sampai kita Wahyu, masih ada orang menyembah worship demon dan yang di patung yang dibuat oleh manusia. So itu juga dalam kitab Roma ini. Mereka menyembah reptiles, birds, animal. Mereka tidak menghormati Allah sebagai Allah. Bahkan mereka menggantikan immortal God, menggantikan Allah yang menciptakan manusia ini dengan benda-benda yang seperti patung-patung ini. Memang Allah marah. So akibatnya murkanya turun ke atas mereka. Mereka melakukan dosa seperti Sodom dan Gomora. Mereka menerima akibatnya. Akibatnya karena mereka mengenal Allah tapi tidak menghormati Dia sebagai Allah. Mereka hidup bertentangan dengan kehendak Allah.
Dalam ayat 5 kita lihat, obedience that comes through faith. Ayat 5. Rasul Paulus beri definisi iman sama dengan obedience, faith and obedience. Dengan perasaannya kami menerima kasih kuliah dari jabatan Rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Jadi bagi Rasul Paulus, dia beri definisi iman adalah iman itu adalah mentaati kehendak Tuhan. So ini iman yang menyelamatkan, saving faith. Seperti dalam Yakobus 2 ayat 17, iman ada tindakannya. So di dalam ayat ini Rasul Paulus ayat 5 ini mengatakan faith is equal to obedience. Iman saving faith, iman yang menyelamatkan adalah iman kepada Allah yang dalam mentaati kehendaknya. Percaya pada Tuhan Yesus, apa yang dilakukan, dan menyatukan hidup dengan Kristus. Yesuslah kehidupan orang yang diselamatkan. Dialah kebenaran kita, dialah kehidupan kita. Jadi inilah saving faith yang dalam ayat 5 ini. Kesatuan dengan Kristus, kehidupan yang bersatu dengan Kristus. Dalam ayat 7, Roh Kudus yang membaharui sifat-sifat manusia. Roh Kudus Allah yang renew our character, yang membaharui, yang memberi kemampuan untuk sifat kita diubah supaya menyenangkan Tuhan. To true holiness. Seseorang itu tidak akan mengubah dirinya sendiri menyenangkan Tuhan, tetapi oleh pekerjaan Roh Kudus apabila kita datang kepada Tuhan. So Roh Kudus dalam ayat 7 dialah yang mengkonsekrate seorang itu, yang menguduskan kita, karakter sifat kita, sehingga kita dapat hidup menyenangkan Tuhan. Itu kehendak Allah supaya orang balik kepada Dia melalui Tuhan Yesus Kristus. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Hallelujah. Menyatukan kehidupan kita dengan Kristus, memberi keselamatan hidup seseorang. Joining our life with Christ. Ini kehendak Tuhan. Inilah definisi saving faith. Kesatuan dengan Kristus, hidup kita oleh pekerjaan Roh Kudus. Ayat 17, by faith from first to last. Hidup kita dari iman. Seseorang yang diselamatkan mulai dari iman, percaya pada Tuhan Yesus. Simple faith in Christ. No struggle, but just be grateful to God. Menerima apa yang Kristus telah lakukan. The finished work of Calvary. Accept the faith with faith. Thank you, Lord. Karena kita tidak dapat melakukan apa-apa untuk sehingga kita layak menerima keselamatan itu berdasarkan diri kita, perbuatan kita, tetapi harus berdasarkan iman kepada the finished work of Calvary. Apa yang Kristus telah lakukan. It comes back to the heart attitude. Kembalinya kepada hati seorang itu, sifatnya.
Kalau seperti banyak orang yang di dalam kitab ini tadi, bukan mereka tidak tahu Allah, tapi hati mereka tidak mau menerima kenyataan, kebenaran bahwa Allah ada. Tapi orang percaya yang benarkan adalah kebenaran pada iman, daripada iman kepada Yesus Kristus, from first to last. Kita menjadi benar karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, diselamatkan karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. So, mulai daripada iman, hidup kita sebagai orang percaya, progression, bukan stop di situ. Iman yang dinamakan adalah iman dan terus progression sampai kepada kesempurnaannya. Along the path of righteousness, continues to live by faith, grow from one level to maturity. So, ini iman yang dinamakan, bukan dulu setelah percaya, tidak. Dulu setelah percaya, dulu setelah baptis, itu dulu. No, you cannot boasting of the yesterday. Kalau hidup Tuhan, now. Sifat hati manusia, the pride in the heart of man. Mereka tidak mau mengakui the immortal God, Allah yang menciptakan semuanya ini. Lebih baik mereka membuat patung dan menyembah patung. So they change the glory of the immortal God to mortal thing. Images meant to look like mortal man, birds, animal, reptile. Greedy, mereka menjadi ketamakan. Siapa pasti? Selidiki aku. Amen. Lihatlah sepanjang kehidupan saudara kita. Allah melihat kita. Mereka mengenal Dia tapi tidak mengakui Dia. Makanya dalam ayat seterusnya, ayat 24 dan 28, Allah give them over, abandon them. Ayat ini membahayakan. It's very dangerous. Abandonment. Allah membiarkan. Oke, jika engkau memilih untuk begitu jalan begitu, harus berdiri. Let it be so. Allah membiarkan dalam ayat seterusnya, ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan. God gave them over. Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka sendiri. Tapi Allah makasih, Dia tetap ada tujuannya. Meskipun Dia membiarkan mereka ikut jalur mereka yang menentang, bertentangan dengan Dia. Yang pertama, karena Allah kita Maha Pengasih dan tetap keselamatan jiwa seorang itu. Yesus datang untuk itu. No matter how bad, how wicked, how deep that person telah jatuh dalam dosa, how far dekat meninggal Allah, apabila datang kepada Tuhan, acceptable before God. Karena Yesus Kristus, itulah amazing grace of God. Just come back to God. Makanya dalam ayat ini, meskipun dalam ayat 24 telah menyerahkan mereka, give them over, menyerahkan mereka pada keinginan mereka. Oke, you go ahead. Allah membiarkan, bukan Dia menyuruh, tapi Dia membiarkan. You can have your way, Dia membiarkan. Tujuannya adalah untuk kebaikan sebenarnya. Yang pertama, to allow sin, membiarkan supaya dosa dan akibat dosa itu accelerate, mencepatkan dan bertindak dalam kehidupan mereka, supaya mereka mengalami judgment-nya dan supaya mereka sadar, realize, menyadari diri dan kembali pada Allah. Tapi ini bahayanya, Allah membiarkan. Firman Allah, punish us. Karena kalau Bapa itu dipunish anaknya, Dia mengasihi dia. Amen.
Dia tidak dia tidak mengutuk dia, tetapi dia penis dengan kasih, supaya menegur dan menyadarkan. Itu juga Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus. To make them realize the need for salvation. In the end, Allah memang mau kembali kepada dia. Yesus datang untuk itu. Memungkinkan, dulu tidak. In the Old Testament, judgment is now dan immediate. Tapi Yesus datang, dia menanggung hukuman itu atas dirinya. So, oleh anugerahnya dicurahkan. So, betapa jauh pun seseorang itu, namanya how deep dia jauh dalam dosa, jauh daripada Allah. Apabila dia disedarkan oleh Roh Kudus dan dia datang kepada Tuhan, bertobat, Allah tetap menerima dia, menyelamatkan dia. Karena Yesus telah made provision untuk itu. Bapak Ibu Saudara, kekuatan orang percaya dalam ayat 16 adalah Injil, keselamatan, menerima Injil itu dalam Yesus dan Roh Kudus yang empower us. Seseorang orang Kristen tidak dapat sendirian. Itulah Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya, memampukan empower us to overcome the nudging of sin, yang memberi kita kekuatan untuk mengalahkan keinginan ataupun the nudging of sin dalam nature kita. Karena kita masih ada dua nature, sifat dalam hidup kita. Kita belum seperti malaikat di surga, masih ada keinginan dalam diri kita. Tapi Allah memberikan Roh Kudusnya supaya kita mengalahkan the keinginan of the lower nature, sifat-sifat yang dosa itu. Kita dapat mengetahuinya, mengalahkannya. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita. So we can overcome the nudging of sin and wicked fallen nature dalam diri kita. Tidak ada yang sempurna, tapi Tuhan memberikan Roh Kudusnya supaya kita dari from one level pada level terus menyerupai Yesus Kristus, changing into the image of Christ. Tidak ada yang sempurna di situ. Sampai kita to the glory land. Itu yang finalnya. So jangan menghukum diri sendiri jika kita terkadang gagal. No, just come to God. Kadang we are too cruel to ourselves. We condemn ourselves. Karena Allah tidak mengasihi saya, mungkin inilah akibat. No, it's the lies of the devil from the pit of hell. Terus come back to God. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Dan seluruh kawan saya katakan di ruang minggu Indonesia dulu, haleluya. Tahu mulut arti haleluya? It's very powerful kata dia. Betul. Haleluya. Jika dalam percobaan kita sebutkan haleluya, praise the Lord maksudnya. Dalam bahasa Inggris praise the Lord. Haleluya itu bahasa Ibrani, praise the Lord. Puji Tuhan dalam bahasa Indonesia. Wow, karena kita memuji Tuhan, haleluya. So harus kita tahu meaningnya. Haleluya. Kalau orang yang dunia, kalau orang yang sesat lain bicaranya. Saya pergi beli sekali dulu, masuk ke sebuah kedai itu, bukan kedai dia, tapi dia pergi jumpa kawan di situ. Dia mungkin dia terjun di pasar, mati kau dia bilang. Jadi dia mati puasa mati. Saat terus saat batal dalam Tuhan Yesus. Karena itu bahasa mereka. Tapi lain itu dia bilang orang mati kalau berdapat sama sebenarnya. Mana boleh kata orang mati? Dia terkejut, bapak kau adalah tidak ada dalam mati dia. Seperti Jesus. Tapi tidak terus sebut situ. Saya tidak jawab ya karena just ignore her. Karena bukan dia punya kedai, tapi jumpa kata itu, tapi dia terkejut. Put, mati kau adalah. Tidak ada beron sorry juga. Itu kutukan. Kita tolak nama Yesus. Pas saya keluar saya bilang,
bungkusan dari Yesus menyelimuti saya, spirit, soul, and body. Sampai ketika saya reverse kata itu. Ada saya reverse-nya, tapi betul, tapi saya reverse lah. Every curse word that comes against me, I cancel, I render powerless in the name of Jesus. I reverse back to the sender. Ini kena, karena kadang boleh begitu, saya pikirlah, karena kita reverse kembali, send back to the sender. Don't be so weak as a Christian. Know your Bible, know your God. So back to the sender, katakan. And God is an awesome God. Kristus adalah kebenaran kita. Dalam kitab Roma ini, Bapak Ibu Saudari, mengenai kebenaran oleh iman dan keadilan Allah mengadili manusia yang menolak Dia. Tapi at the end of the day Dia mau pulang kembali kepada Dia. Nah, Yesus adalah kebenaran kita. Dialah adalah kebenaran kita. Kita diselamatkan oleh anugerah karena apa yang Yesus Kristus lakukan. Iman pada Dia dari permulaan hingga akhirnya. Kristus adalah kebenaran kita. Kristus adalah penebusan kita. Christ our righteousness, our redemption, our victory, our life. Dialah kehidupan kita. Makanya firman Tuhan katakan juga dalam Roma 13 ayat 14, put on Christ. Put on Christ. Bagaimana kita put on Christ? Sepertinya kita menggunakan jubah pun baju. Kenakanlah Tuhan Yesus sebagai pelengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Put on Christ. Kenakan Tuhan. Pandang pada Yesus, fix eyes of Jesus, the perfect Christ yang menyempurnakan iman kita. Ibrani 12 ayat 2 sampai 4. Sebagai orang percaya, kekuatan kita dalam hidup ini adalah memandang pada Yesus, dan Dia saja. Dia kebenaran kita, Dia kekuatan, Dia keselamatan, Dia kehidupan kita. Dari Ibrani 12 ayat 2 sampai 4, kita baca ini. Ibrani 12 ayat 2 sampai 4. Memandang pada Yesus. Mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. So, sebagai orang percaya, sepanjang hidup di dunia ini, pandangan kita adalah di Yesus adalah fokus kita. Dialah role model kita. Jika kita rasa kita tidak benar, datang ke Yesus, Dia memberikan kebenaran. Jika rasa kita telah kita sendirian ataupun nobody cares, datang kepada Tuhan. Dia adalah datang ke Yesus. Dialah yang mengasihi kita. Abide in Christ. Kita harus tinggal dalam Yesus. Dialah kehidupan kita. Sebagai orang percaya, we cannot deny. Kita tidak dapat lari daripada kehidupan itu, kebenaran itu. Yesus adalah kehidupan kita. So we must abide in Him. Berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dia adalah kebenaran kita. Dia adalah kehidupan kita. Mari kita berdoa lagi. Kemuliaan, kebesaran, keagungan hanyalah bagimu, Tuhan Allah kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh firman-Mu sampai kepada kami boleh mempelajarinya, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa biarlah kuasa kebenaran firman Tuhan register dalam roh setiap kami. Be retained in our heart, in our life and spirit oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami ingat firman-Mu, dan firman-Mu mengambil tempat dalam kehidupan kami sebagai darah yang mengalir tubuh kami, sebagai udara kami hidup. Biarlah kuasa berkat kebenaran firman-Mu menjadi sebagian kami, menjadi portion in our life, dan mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kemuliaan, kebesaran, keagungan hanyalah bagi-Mu, Tuhan adalah kami, Yesus Kristus, dari kekal sampai kekal. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kemuliaan, kebesaran, keagungan, kejayaan hanyalah bagimu Tuhan Allah kami Yesus Kristus dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amen.